satu mangkok ini cuma 300 kalorian. Pun sama kayak bakso abang-abang. Ini bener-bener nggak pakai minyak, sama sekali nggak pakai minyak. Semuanya direbus, semuanya dikukus. Welcome back my YouTube channel. Jadi udah lama banget nih gue nggak bikin resep makanan. Nah hari ini gue bakal bikin resep makanan yang udah banyak banget di request di Instagram. Jadi gue bakal bikin resep bakso kuah abang-abang yang pastinya diet friendly banget, karena di sini gue nggak akan pakai tepung terigu, tepung tapioka atau tepung-tepungan. Dan di sini bener-bener tinggi protein banget karena gue bakal ngegunain dada ayam, bener-bener dada ayam. Terus di sini juga gue bakal banyak pakai sayur, pastinya bakal banyak seratnya. Jadi ini diet friendly banget. Jadi buat kalian yang mau tahu resepnya, langsung aja ikutin video ini sampai selesai. Tapi sebelum video ini dimulai, gue minta di like dulu, di komen, dan di subscribe, dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, karena setiap Jumat jam 7 malam bakal ada video baru dari channel ini. Langsung aja yuk ke tutorialnya. Oke guys, jadi pertama-tama gue bakal kasih tahu dulu bahan-bahan apa aja yang gue gunain buat bakso ini. Jadi yang pastinya gue bakal pakai si dada ayam fillet yang udah gue blend. Ini beratnya 300 gram. Gue pakai 300 gram dada ayam yang bener-bener gak ada kulitnya. Terus gue pakai wortel sekitar 125 gram wortel yang udah gue serut biar gampang nanti ngeblendnya. Terus gue pakai 4 sendok makan oatmeal instan, pengganti tepung terigu atau tepung-tepungan. Terus gue bakal pakai si bawang goreng, ini cuma optional aja, kalian bisa pakai atau enggak. Kalau kalian lagi diet banget ya mungkin ini bisa di skip. Ini sekitar 10 gram, itu cuma 50 kalori. Terus gue pakai all purpose seasoning nanti buat rasanya. Dan gue bakalan tambahin si, yang pastinya kita pakai lada buat pedasnya karena kita nggak pakai cabai. Dan untuk perakatnya gue pakai 1 butir telur. Dan untuk perasa gurihnya lagi gue akan tambahin si Himalayan salt. Ini udah mau habis ya guys. Dan gue mau kasih tahu juga gue akan tambahin si kecap asin khas Jepang juga nanti, mungkin sekitar 1 sendok makan kalau dirasa kurang gurih. Terus gue juga akan tambahin si minyak wijen sekitar 1 sendok makan juga, buat wangi si baksonya itu lebih enak gitu loh. Nah nanti kita coba aja, semuanya bakal di blend jadi satu. Oke guys, jadi ini adalah waktunya kita ngeblend semuanya bahan ini jadi satu. Oke, jadi yang pertama yang bakal pastinya gue masukin ke sini adalah yang pastinya si oatmeal dulu masukin. Terus habis itu gue bakal masukin si sayurnya. Kenapa pakai wortel? Karena kita biar si bakso ini ada seratnya gitu loh. Dan wortel itu juga bikin adonan itu agak padat, jadi kita nggak perlu banyak banget pakai si tepung-tepungan. Nah ini bakal diaduk dulu, nanti baru kita kasih bumbu-bumbunya. Jadi ini bakal diaduk dulu guys. Kalian bisa lihat kan ini udah mulai agak padat. Jadi gue bakal masukin si lada. Dan gak lupa, gue bakal masukin si garamnya sekitar 1 sendok makan, tapi nggak penuh, setengah sendok makan, karena kita bakal tambahin si kecap kan, jadi agar nggak terlalu asin sih. Nah, kenapa gue pakai si all purpose seasoning? Kan di all purpose seasoning ini tuh udah ada bahan-bahan kayak jamurnya. Terus di sini tuh udah ada rempah-rempahnya dari si garam. Terus di sini juga ada lada juga. Jadi gue akan tambahin aja. Dan ini nggak akan terlalu banyak, karena gue bakal tambahin si sausnya kan, atau kecap-kecapan.
Oke, gue bakal pakein sih 1 sendok makan kecap asin. Ini bikin gurih. Basicnya ini tuh sama aja kayak bikin dimsum di menu dimsum gitu. Cuman ini kita kalau di dimsum itu kan kita pakai tahu ya, kalau ini kita pakai oatmeal. Dan gue bakal tambahin sedikit doang minyak wijen buat perasa gurihnya. Terlalu banyak karena minyak wijen kalau terlalu banyak juga kalorinya tinggi juga, jadi tolong bisa di minimalisir aja, yang penting dia berasa. Oke, jadi ini kalau udah kecampur rata semua, jangan lupa pakai si telur. Tambah telur dia biar agak merekat, karena kita nggak banyak pakai tepung, jadi kita gunain telur buat perekat. Terus masukin si bawang goreng, ini optional aja biar agak gurih. Buat kalian yang lagi diet ketat mungkin ini bisa di skip, kan ini sih 10 gramnya cuma 50 kalori, masih bisa ya guys. Ini tuh udah kenyal banget sih, kayak bakso-bakso pada umumnya. Nah, kebetulan kaldu jamur gue lagi habis, makanya tadi gue pakai alpukat seasoning. Jadi kalau kalian punya kaldu jamur ini bisa langsung dipakein aja si kaldu jamurnya guys. Ini udah aduk aja, dan kalau kalian bisa lihat ini adonannya udah mulai kayak mengental. Ini bisa langsung dibuat bakso aja, tinggal dibulat-bulatin terus langsung dimasukin ke air yang mendidih. Oke guys, jadi ini udah kita taruh air untuk dididihin. Nah, sambil nunggu si airnya mendidih, gue bakal bikin baksonya bulat-bulat gitu. Nah, kebetulan gue nggak punya sarung tangan plastik gitu, jadi gue pakai plastik biasa aja buat ngebulet-buletin. Jadi ini kayak dicoba dulu, apakah dia bisa bulat atau tidak. Oke guys, jadi udah mendidih dan gue cuci tangan dan gue siap buat bikin si baksonya. Karena ini tadi udah coba pakai plastik, agak susah, malah kebanyakan nempel di plastik si dagingnya. Jadi ini gue bakal coba bulat-bulatin dulu pakai tangan. Nah, apakah berhasil? Ini nggak bisa bulat banget, tapi menurutnya ini lumayan, karena kan ini buat makan pribadi ya guys. Jadi bener-bener nggak apa-apa bentuknya nggak bener-bener bulat. Guys, gue bakal cari cara biar baksonya bulat ini. Jadi si dagingnya, adonannya gue bakal taruh sini, nanti gue bikin kayak di split gitu. Apakah berhasil? Kita coba dulu ya. Gue mau cari cara biar ini baksonya bisa bulat. Ya, nggak bisa bulat. Kecil. Oh, oke, baik. Mungkin ini adonannya kurang besar. Mari kita bikin bulutannya biar gede. Wah, berhasil guys. Oke. Kita tunggu aja si baksonya matang.
Dan kalau dirasa baksonya udah agak naik kayak gini, berarti dia udah matang. Ini bisa langsung aja. Kalau kalian bisa bikin bulat-bulat baksonya, mungkin ini bakal mirip banget sama bakso, tapi ini udah teksturnya udah mirip banget sama bakso yang di abang-abang, kenyal, tanpa tepung terigu guys. Dan di sini gue bakal lanjut lagi masak si baksonya. Tadi ini udah gue coba bulat-bulatin dulu. Oke guys, jadi karena di sini masih ada sisa adonan, gue bakal pakai si sisa adonan ini jadiin si tahu bakso. Nah, di sini gue masih pakai tahu putih yang bakal gue potong dua dan gue isi si sisa adonan bakso. Jadi ini dipotong aja jadi dua, kayak segitiga gitu guys. Nanti baru kita isi si adonannya di dalam si tahunya atau di atas si tahunya yang kita udah potong. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini biasanya gue bakal bolongin gitu, kayak bikin rongga gitu buat isi si dagingnya. Dan ini bakal gue isi si daging. Nah, ini enak banget juga buat cemilan. Ini langsung digoreng aja tuh, udah enak banget, digoreng tanpa minyak di air fryer. Ini udah enak banget guys. Rekomen banget ini buat kalian yang pengen cemil-cemil malam tapi masih takut. Ini enak banget, tinggi protein juga karena ada ayam, terus kita pakai si tahu juga kan. Terus lanjut lagi ke step selanjutnya. Kenapa gue nggak pakai tahu coklat? Tahu coklat tuh kan agak gampang juga tuh buat diisi. Karena menurut gue itu kan udah digoreng. Nah, lebih baik sih tahu yang kayak gini, soalnya dia kan nggak ada proses penggorengan gitu loh, dan proteinnya juga masih bagus karena kan dia benar-benar dari kedelai kan. Kenapa gue pakai ini? Kalau tadi kan kita langsung aja tuh masukin ke dalam air panas. Kalau ini kita kukus guys, karena kalau misalkan kita masukin ke air nanti si tahunya sama si dagingnya ini bakal misah gitu. Gue udah pernah coba, jadi ini cara paling aman sih buat bikin tahu bakso. Atau kalian punya ide atau cara lain, coba komen di bawah guys. Gue tuh paling suka banget cemilan ini, tahu bakso. Tapi biasanya tahu bakso yang gue makan itu adalah tahu baksonya tahu yang coklat, karena mereka jualnya pasti yang coklat gitu. Dan ini bisa langsung ditutup aja. Oke, ini udah dirasa mulai matang, ini bisa langsung diangkat aja. Ini nggak perlu lama-lama sih guys, karena nanti biasanya tahu bakso ini gue bakal goreng lagi gitu. Jadi ini buat stok gitu loh. Jadi emang gue bikin agak banyak, bisa buat lauk lagi. Jadi kan nggak bisa langsung dimasukin ke kulkas lagi gitu loh. Agak mirip somai sih, tapi ini rasanya bakso banget kok, karena ayamnya bener-bener banyak banget, jadi nggak banyak tepungnya gitu. Oke guys, di sini gue akan kasih tahu dulu untuk full baksonya. Jadi di sini gue akan bikin kuahnya yang berasa juga. Di sini gue akan pakai 2 siung bawang merah sama 2 siung bawang putih. 2 siung bawang putih. Terus untuk rasanya gue cuman pakai Himalayan salt sama lada. Nah, di sini lada bubuknya itu cuman setengah sendok makan dan 1 sendok makan untuk si Himalayan salt, karena ini untuk 1 kali makan doang. Terus untuk si toppingnya gue juga akan pakai si sawi hijau sama toge yang udah gue kukus. Sengaja gue kukus, kenapa? Karena biar gak terlalu basah, masih tetap crunchy. Dan gue pakai mie shirataki, yang dimana ini cuman satu ini cuman 20 kalori, dia rendah banget dan ini diet friendly banget untuk pengganti bihun yang biasanya ada di bakso.
Dan ini bumbunya bakal gue halusin dulu dan akan gue buat di kuahnya gitu. Jadi di sini gue bakal tumbuk bawang merah, bawang putih, tapi sebelum itu gue akan potong-potong dulu biar gampang numbuknya. Nah ini bisa disesuaikan aja sama kalian, kalau kalian bikinnya banyak atau enggak. Kalau ini kan cuma sekali makan doang, jadi nggak begitu banyak gue bikin bumbunya gitu. Dan ini selain bisa buat bakso kuah, ini juga bisa ditumis-tumis gitu loh, buat tambah-tambahan tumisan. Ulek aja deh. Dan di sini gue bakal tambahin si ketumbar bubuk, karena gue nggak punya ketumbar yang real, jadi gue pakai ketumbar bubuk aja, sedikit aja. Karena biasanya si bakso itu wanginya tuh dari si ketumbar itu. Guys, jadi karena ini udah mendidih airnya, ini bisa langsung ditaruh aja bumbu halus yang tadi kita udah halusin. Dan bisa langsung diaduk-aduk aja di kuahnya. Terus tadi si garam sama si ladanya juga langsung dimasukin aja. Dan coba udah dicobain apakah ini udah oke. Dan kalian bisa tambahin penyedap rasa kalau ini dirasa kurang gurih. Kebetulan penyedap rasa gue si kaldu jamur lagi habis, kalian bisa tambahin, itu opsional aja. Atau kalau kalian punya kaldu ayam juga nggak masalah. Di sini gue nggak pakai karena gue rasanya udah cukup gurih. Dan ini tinggal tunggu aja, tunggu mendidihnya. Oke guys, jadi di sini gue bakal plating. Nah yang pertama gue akan taruh mie shirataki dulu, terus masukin si togenya, terus masukin si sawi hijaunya, dan gue bakal masukin si baksonya. Nah di sini gue akan pakai bakso bulatnya 3, karena yang 2-nya bakal gue kasih pakai tahu. Nah hitungannya 5 bakso ya, 5 bakso dan 1 buah tahu. Yap, habis itu masukin kuahnya ke dalam sini yang mendidih. Jadi di sini aduk dulu, terus kita masukin deh si kuahnya. Jadi di sini gue akan langsung siram aja si baksonya. Voila, bakso tanpa tepungnya jadi. Ini udah wanginya mirip banget sama yang di Abang Bakso, dan pastinya ini tinggi banget serat karena banyak banget serat. Tadi di baksonya sendiri aja udah dikasih wortel, dan ini bener-bener gluten free guys. Jadi ini hasilnya, jadi ini baksonya udah jadi. Satu mangkok ini cuma 300 kalorian doang. Nanti gue akan kasih detailnya di sini. Jadi di sini udah gue hitung semua pakai aplikasi Fast Secret. Dan ini bener-bener rendah kalori banget, bener-bener cuma 300 kalori kalian bisa makan bakso. Jadi kayak potong setengah kalori dari aktual bakso yang di abang-abang gitu loh guys. Karena ini bener-bener nggak pakai tepung-tepungan, cuman pakai oatmeal yang pastinya tinggi banget serat, karena gue juga pakai sayur, dan mie-nya juga bener-bener low karbo banget karena gue pakai shirataki yang satu mie itu cuma 20 kalori. Ini rekomen banget buat kalian yang gak bisa ninggalin makanan-makanan abang-abang,
tapi kalian masih bisa bikin makanan sendiri guys. Jadi mari kita coba. Oke, tuh. Jadi teksturnya pun sama kayak bakso abang-abang, kenyal. Padahal dia nggak pakai tepung tapioka loh. Fix sih, mirip banget sama bakso abang-abang. Tinggal ditambahin saus aja sama sambal. Tapi biasanya sih gue kalau makan bakso ya beningan kayak gini aja. Enak banget sumpah. Tadi kemarin tuh gue bingung gitu kan, pengen makan bakso, tapi baksonya tuh beli di abang-abang tuh kayaknya nggak tahu kalorinya berapa kan. Jadi yaudahlah, bikin aja. Selain itu kan kita masih bisa berapa kali makan gitu kalau bikin. Jadi sekitar 250 gram dada ayam itu bisa menghasilkan 30 piece bakso yang kecil-kecil. Nah, jadi ini benar-benar rekomen banget. Jadi kalian tuh kayak masih bisa buat masak-masak lain, atau bisa kayak buat ditumis, dimasukin ke sop. Jadi itu masih bisa disimpan di kulkas gitu loh guys. Jadi kayak frozen bakso gitu. Nah, ini gue juga cuma pakai sekitar 5 bakso doang, 3 bakso kecil, 2 bakso tahunya. Ya, jadi gue bikinnya kayak 5 bakso gitu. Mari kita cobain. Enak banget. Ini bener-bener nggak pakai minyak, sama sekali nggak pakai minyak. Semuanya direbus, semuanya dikukus. Jadi ini bener-bener berasa di rempahnya aja. Jadi makanan diet itu nggak harus hambar guys. Diet itu pola hidup. Jadi yang cocok di kalian tuh apa? Kalau gue, yang dicocok di gue tuh makanan yang berasa. Karena kalau nggak berasa, diet gue nggak akan berjalan dengan lancar gitu loh guys. Enak banget. Jadi kalau menurut kalian kurang agak pedas, kalian bisa tambahin saus atau sambal yang kalian punya. Nah, di sini gue akan coba si tahu baksonya. Potong. Lihat. Sengaja gue pakai tahunya juga tahu putih, karena kan tahu putih ini kan nggak digoreng. Biasanya kan kalau di abang-abang itu pakai tahunya tuh tahu yang coklat yang digoreng dulu gitu loh. Sengaja gue pakainya tahu putih karena gue ngerasa proteinnya lebih kejaga gitu loh. Enak banget guys. Dan jangan lupa cek description box buat detail resepnya guys. Enak banget sumpah. Guys, jadi segitu aja video tutorial bikin bakso dietnya tanpa tepung. Jadi buat kalian yang mau tahu resepnya, kalian bisa langsung cek description box. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya tentang diet, atau gue mau bikin video apa lagi, kalian punya ide, kalian bisa langsung DM gue di Instagram nanti di sini, atau bisa komen di bawah. Dan buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, terima kasih banyak ya guys. See you next video.